Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sharing saya hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 12 ayat 13 sampai dengan 21. Dalam leksionarium disebutkan dengan judul demikian: bagi siapakah nanti harta yang telah kau sediakan itu? Sebelum saya melanjutkan, saya akan mengucapkan terima kasih dulu kepada saudara-saudara, teman-teman semua yang telah memberikan jempol, memberikan komentar, dan memberikan subscribe pada Facebook maupun pada YouTube yang saya sharekan kepada semua orang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus mengajar banyak orang. Salah satu dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan daku." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita merasakan dan memahami bagaimana pembagian warisan di dalam keluarga-keluarga. Entah keluarga kita sendiri, keluarga saudara kita, keluarga teman kita, atau tetangga kita. Tetapi biasanya anak sulung pengennya memperoleh banyak. Demikian juga suatu saat anak yang bungsu juga menginginkan yang banyak. Tetapi ada pula orang-orang yang kaya, atau katakan saja di dalam keluarga itu yang menangan, pengennya semua menang, diambil semua. Lalu saya akan mengatakan orang itu syarak. Kalau dalam Injil ini mungkin akan dikatakan tamak, tetapi saya mengatakan syarak, lebih bermakna dalam bahasa Jawa daripada dalam bahasa Indonesia. Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Bagi kita semua yang pada suatu saat itu terjepit menginginkan hak waris, mungkin maunya bagi anaknya, mungkin maunya dijual, mungkin maunya untuk modal apa dan seterusnya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tolong saudaraku itu supaya dia membagi warisan juga dengan aku." Lalu ketika Tuhan Yesus itu menjawab kepada kita, "Hei, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Bagaimana perasaanmu? Tetapi saya akan melanjutkannya dengan bacaan berikutnya. Kata Yesus kepada orang banyak itu. Ini mengatakannya kepada orang banyak, bukan khusus bagi orang yang meminta supaya saudaranya membagi waris tadi. "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya." Betul bahwa orang kaya, orang punya uang, orang punya sawah banyak, orang punya tanah banyak, orang punya rumah yang besar, sama bisa mati, bisa sakit, bisa kecelakaan. Tapi jangan hanya dikatakan pada orang kaya, orang miskin juga demikian. Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Mari perumpamaan ini kita dengarkan bersama-sama. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun
untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kekayaan itu memang luar biasa, sangat menarik, dicari banyak orang. Tetapi benar bahwa hidup kita tidak tergantung kepada kekayaan. Kalau orang kaya tadi sebenarnya punya lumbung yang lebih kecil, dia sudah cukup. Tetapi karena hasilnya banyak, pengennya juga diperbesar lumbungnya. Orang sekarang, orang kaya-kaya, lalu mau memperkaya dirinya sendiri lagi dengan cara-cara yang kira-kira seperti tidak merugikan orang. Misalnya membuat situs togel, membuat situs apa yang kelihatannya itu seperti memberi, tetapi sebenarnya kita diminta. Banyak orang sekarang yang terjerumus pada pinjol, banyak orang yang terjerumus pada judi online yang merugikan. Sepertinya di awal-awal itu mengenakan. Ini terjadi karena mereka yang dari orang kaya yang menginginkan lebih banyak kekayaan. Bagi orang miskin mungkin tidak bisa terjadi demikian. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagi orang miskin pun sebenarnya ya sara atau tamak itu bisa saja terjadi, tetapi cuma tidak kelihatan, tidak tampil karena tidak terkenal, tidak dikenali orang karena tidak spektakuler. Sama saja. Maka Tuhan Yesus tadi berkatanya kepada banyak orang. Tuhan Yesus lalu mengatakan, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Berarti di dalam tubuh kita ada jiwa, mungkin juga ada rohnya. Jadi kalau dalam pengajaran itu ada jiwa, ada tubuh, ada roh. Kalau jiwanya diambil, tubuhnya mati, rohnya ikut pergi juga karena tubuhnya mati. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu? Nah, ini yang penting kita perhatikan. Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri. Menimbun harta hanya untuk dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Permenungannya adalah bagi kita semua. Kita semua mempunyai harta, bukan? Kita semuanya mempunyai milik, bukan? Kita semuanya mempunyai kata ku, milikku, punyaku, dan seterusnya. Apakah itu bisa memperkaya kita di hadapan Tuhan? Amin. Berkah dalam